Pengertian hukum perdata menurut Profesor R. Subakti SH, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat material yang berhubungan dengan kepentingan perseorangan. Selanjutnya, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Tanpa hak dan kewajiban, maka bukanlah subjek hukum. Siapa sajakah subjek hukum itu? Orang yang ada dalam hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan badan hukum. Hukum perdata secara material adalah mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan dan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Maka secara material pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Muncullah yang kemudian memunculkan hukum tentang orang. Hukum tentang orang adalah mengatur kaidah-kaidah hukum tentang pribadi kodrati, hak-hak dan kewajiban, hubungan dan statusnya. Dalam lalu lintas hukum, ada 3 hal yang berkaitan dengan subjek hukum. Siapa sajakah itu? Yaitu orang yang ada dalam lalu lintas hukum. Ada 2, yaitu yang pertama, manusia sebagai pribadi kodrati dan pribadi hukum berupa badan hukum. Yang pertama, pribadi kodrati terdiri atas 4, yaitu yang pertama, punya hak dan kewajiban sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahkan bayi dalam kandungan pun dapat menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki. Yang kedua, berstatus otonom, dapat bertindak sendiri. Yang ketiga, punya hak untuk bertindak yang mempunyai akibat hukum. Yang keempat, tidak semua pribadi dianggap mampu atau cakap untuk melaksanakan hak tersebut. Pribadi hukum terdiri atas 2, yaitu yang pertama, ada suatu kebutuhan untuk memenuhi kepentingan tertentu atas dasar kegiatan yang dilakukan bersama. Yang kedua, ada tujuan yang ideal yang perlu dicapai terlepas dari pribadi kodrati perorangan. Ada 3 golongan manusia yang oleh hukum dianggap tidak cakap hukum, yaitu yang pertama, manusia yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Yang kedua, orang yang berada di bawah kuratele dan pengempuan. Yang ketiga, istri yang tunduk pada BW. Badan hukum adalah perkumpulan manusia-manusia yang oleh hukum dianggap sebagai orang karena mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban tertentu terlepas dari hak dan kewajiban manusia pribadi dan pengurusnya. Secara garis besar, badan hukum ada 2, yaitu yang pertama, badan hukum publik seperti negara, provinsi, sampai desa, dan badan hukum privat seperti yayasan, koperasi, CV, dan PT. Selanjutnya, syarat untuk menjadi badan hukum ada 4, yaitu yang pertama, ada harta kekayaan terpisah, yang kedua, mempunyai tujuan tertentu, yang ketiga, mempunyai kepentingan tersendiri, dan yang keempat, ada organisasi yang teratur. Selanjutnya, dalam literatur ada 4 teori yang menentukan keberadaan badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama, teori fiksi, yang kedua, teori harta kekayaan bertujuan, yang ketiga, teori organ, dan yang keempat, teori kepemilikan bersama. Selanjutnya, perwalian dan pengampuan. Perwalian adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap hukum, dalam hal ini ialah anak. Dan pengampuan adalah suatu bentuk perwakilan yang dilakukan oleh seseorang kepada subjek hukum yang belum cakap hukum. Jadi, perwalian berkaitan dengan keadaan perdata seseorang yang dinamakan dewasa, dan pengampuan berkaitan dengan ketidakmampuan seseorang yang menjadi sebab dia diampu. Selanjutnya, dewasa dan pendewasaan.
Dewasa adalah keadaan di mana seseorang telah dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum, dan dalam hukum perdata, ukuran dewasa adalah berusia 21 tahun dan sudah menikah. Sedangkan pendewasaan adalah suatu upaya hukum untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik keseluruhan maupun hal-hal tertentu, misalnya saat ia berusia 16 tahun, tetapi saat itulah ia sudah menikah, maka oleh hukum ia dianggap sudah dewasa. Selanjutnya, catatan sipil. Catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu yang mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Selanjutnya, ada 5 peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu yang pertama, kelahiran, yang kedua, perkawinan, yang ketiga, perceraian, yang keempat, kematian, dan yang kelima, penggantian nama. Selanjutnya, domisili. Arti penting domisili adalah dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum dan berurusan dengan pengadilan. Dan domisili adalah tempat di mana seseorang tinggal atau berkedudukan serta punya hak dan kewajiban hukum. Keadaan tidak hadir. Keadaan tidak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya dengan izin atau tanpa izin dan tidak diketahui di mana ia berada. Akibat dari keadaan tidak hadir adalah penyelenggaraan kepentingan yang bersangkutan dan pada status hukum yang bersangkutan atau anggota keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, tahap-tahap penyelesaian keadaan tidak hadir adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa tindakan sementara. Yang kedua, masa persangkaan barangkali meninggal dunia. Dan yang ketiga, pengalihan hak kepada ahli waris secara definitif. Selanjutnya, hukum keluarga. Hukum keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan-aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan saudara dan kekeluargaan karena perkawinan atau semenda. Selanjutnya, hak dan kewajiban dalam hukum keluarga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, hak dan kewajiban antara suami dan istri. Yang kedua, hak dan kewajiban antara orang tua dengan anaknya. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban antara anaknya dengan orang tuanya, manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan. Hak dan kewajiban ini berasal dari satu perkawinan. Selanjutnya, hukum perkawinan. Secara garis besar, hukum perkawinan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, hukum perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkawinan. Yang kedua, hukum kekayaan dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan istri di dalam perkawinan. Selanjutnya, perkawinan dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki oleh undang-undang. Yang pertama, syarat material atau inti berkaitan dengan keadaan perdata seseorang. Dan yang kedua, syarat formal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Selanjutnya, pencegahan dan pembatalan. Pencegahan dalam perkawinan dilakukan sebelum adanya akad nikah, sedangkan pembatalan perkawinan dilakukan setelah adanya akad nikah karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Selanjutnya, akibat hukum pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan berarti adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah.
Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah bahwa perkawinan menjadi putus dan bagi para pihak yang dibatalkan perkawinannya kembali ke status semula. Karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri. Selanjutnya, perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon mempelai yang akan menikah, dan isinya mengenai pembagian harta kekayaan di antara suami dan istri, yang meliputi apa yang menjadi milik suami ataupun istri dan apa saja yang bisa menjadi tanggung jawab suami dan istri, atau berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan mana harta calon istri dan mana harta calon suami jika terjadi perceraian atau kematian di salah satu pasangan. Selanjutnya, putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, perceraian karena talak, dan yang kedua berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Sedangkan cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami. Selanjutnya, hukum benda. Yang pertama, benda. Pengertian benda diatur dalam pasal 499 KUH Perdata, yaitu tiap-tiap barang atau hak yang dapat dimiliki benda itu sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, benda berwujud dan benda tak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan benda tak bergerak. Yang ketiga, benda dipakai habis dan benda dipakai tidak habis. Dan keempat, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Yang kelima, benda di dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Yang keenam, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Selanjutnya, yang kedua, hak kebendaan. Hak kebendaan yaitu hak mutlak atas benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Ciri-ciri sebagai berikut. Hak kebendaan adalah hak mutlak yang dapat dipertahankan terhadap siapapun dan hak kebendaan mengikuti bendanya. Selanjutnya, hak milik. Menurut pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Selanjutnya, yang keempat, hak menguasai diatur dalam pasal 529 KUH Perdata. Kedudukan seseorang untuk menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun perantaraan orang lain yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Selanjutnya, hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum di dalam hukum harta kekayaan antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Selanjutnya, unsur-unsur perikatan ada 4. Yang pertama, hubungan hukum. Yang kedua, adanya dua pihak, kreditur dan debitur. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban. Dan yang keempat, adanya prestasi.
Selanjutnya, macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan bergerak. Yang kedua, perikatan ketetapan waktu. Yang ketiga, perikatan mana suka atau alternatif. Yang keempat, perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Yang kelima, perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Dan yang keenam, perikatan dengan ancaman hukuman. Selanjutnya, perjanjian. Perjanjian adalah perbuatan hukum di mana seseorang atau beberapa orang lainnya mengikatkan dirinya kepada seseorang dan beberapa orang lainnya. Atau perjanjian atas dasar persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya. Selanjutnya, unsur-unsur perjanjian. Yang pertama, adanya para pihak. Yang kedua, adanya persetujuan. Yang ketiga, ada tujuan yang hendak dicapai. Yang keempat, adanya prestasi. Yang kelima, adanya bentuk baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang keenam, adanya syarat-syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Selanjutnya, dalam hukum perjanjian dikenal dengan 5 asas penting: asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda, asas iktikat baik, dan asas kepribadian. Selanjutnya, bentuk perjanjian ada 2, lisan dan tertulis. Menyangkut perjanjian, maka kita mengenal wan prestasi dan overmite. Selanjutnya, hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata. Hukum waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta menguperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud, serta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Hukum waris adalah hukum harta kekayaan di lingkungan keluarga. Karena wafatnya seseorang, maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Selanjutnya, unsur kewarisan ada 3, yaitu yang pertama pewaris, yang kedua harta waris, dan yang ketiga ahli waris. Menyangkut warisan, legitimi forti adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si pewaris. Tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu bagi selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Tujuannya adalah agar warisan sebagai harta keluarga jatuh ke tangan keluarganya. Selanjutnya, wasiat. Wasiat adalah orang yang dapat memindahtangankan sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dan wasiat ini dibuat saat pembuatnya masih hidup dan berlaku setelah ia meninggal. Selanjutnya, warisan ada 2, lisan dan tertulis. Bentuknya ada 3. Yang pertama, warisan terbuka. Yang kedua, warisan rahasia. Dan yang ketiga, warisan holografik.